Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami hormati Pak Wali yang baru sebentar menyampaikan sambutan beliau yang cukup baik dari segi pembangunan atau dari segi keagamaan. Kemudian yang kami muliakan guru kami, bapak kami, cucu kami, kemudian ini mama nan datang sahabat buah nan bapucuk sabana murid sabana tangga. Kemudian alim ulama, urang dan tahu halal dengan haram, syarat sah dengan batal, duduknya baca kitab kagak melintang di kedua, bedangnya sampai ke akhirat. Kemudian yang kami muliakan kami guru kami, kemudian juga sahabat kami Serma Indra Romi, beliau supir. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Pengurus Buya Pelita, Sarjana Pendidikan. Mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian ibu-ibu Pundok Kandung, Limpapih Rumah Nanggadan, Sumarak Beto di dalam kampung, hiasan dalam nagari. Ko induknya tampe banazah, matinya tampe bakau, kau ngomong kamalina kapal pagi kasar. An-nisa'ul imadul bilad wa idza saluhat saluhat bilad. Ibu-ibu itu tiang suatu kampung, tiang suatu nagari, tiang suatu rumah tangga. Kalau suatu nagari itu suatu kampung, ibu-ibu ramah seperti malam ini, ya. Hadir di majelis-majelis Isra Mi'raj Maulid Nabi, maka baiklah suatu kampung, baiklah suatu negeri. Alhamdulillah malam ini nampak tandanya ibu-ibu bisa hadir. Kemudian para pemuda dan pemudi paling paga dalam nagari menjaga kampung Johalawa. Kemudian kaum muslimin dan muslimat ketik tak disebut nama, kadang tak disebut dalam, dihormati keseluruhnya. Bapak sidang jemaah Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah. Adapun malam ini sesuai acara yang Isra Mi'raj. Bapak Ibu jemaah Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah. Dalam syair Arab, ala la tanadul illa bisittatin, saunabika amaj mu'iha bil bayanin, zakatun wal harsul was tibarun wa balghatun wa irsyadul ustad wa tawul zaman. Ketahuilah orang yang mendengarkan Isra Mi'raj, nah itu orang yang mendengarkan pengajian, ala la tanalul ilm, ndak dapat apa-apa, ndak dapat ilmu, ndak dapat apa-apa kecuali kosongnya. Jadi awak datang kini, bapak, ibu-ibu datang ke masjid, apa yang kita harapkan adalah rahmat daripada Allah. Karena kata Nabi, man sami'a mi'raj wajabalahu syafa'ah. Siapa yang mendengarkan kisah Isra Mi'raj itu wajib inyo bisa dibantu, wajib inyo mendapat syafaat daripada Nabi, rahmat daripada Allah,
posisi awak kata pinaraku dirambui anda Rasulullah. Iku umat ambo kemah. Wa umat engkau yang pernah nyom peringati Isra Mi'raj dulu pada tanggal 17. Nah, bulan Rajab inyo hadir di Masjid Nur Kadim. Nah, dibawa dari Rasulullah dan dibawa lo karena aku kecil ke malaikat bani. Iku umat ambo ko. Tandonya inyo kalau lama imbo pengurus Isra Mi'raj nyo langkahkan kakinya, nyo hayunkan tangan inyo tiba di rumah saji. Amin. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau. Tu siapa umat Rasulullah tu? Di dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah wallazi nama'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Itu umat Nabi Muhammad. Siapa ibu? Yang pertama adalah Muhammadur Rasulullah. Siapanya? Syidda walal kufar. Tegas terhadap kekafiran. Tegas terhadap kekafiran. Kecil Pak Wali tadi. Ada maunya, ada ghibah, fitnah, itu semua akan menghabiskan amal ibadah. Tegas terhadap itu. Kau ada kawan mengajak, kamu takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidda walal kufar. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Ruhama itu arti kasih sayang, berdamai sesamanya, berkasih sayang. Itu yang Nabi Muhammad cari malam kini. Malam kini tandanya berkasih sayang, carilah. Duduknya terlalu dah ada jauh-jauh. Kalau nak berkasih ikut songgo. Pada nama kupu. Karena ini hendak mandat segala macam. Jadi malam kini yang ada di masjid nanti supaya datuk talingkar dari dia ikut adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan besok nantinya kita bersama dengan Rasulullah masuk surga Allah. Karena Rasulullah itu alun sana hatinya sebelum umatnya masuk ke dalam surga. Ruhama bainahum. Nang ketiga siapa umat Nabi Muhammad itu? Tarahum ruk'an sujada. Siapa? Inyo ruku, inyo sujud, artinya inyo salat seperti bapak ibu kini. Itulah termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ya batahuna fadlan minallahi wa ridwana. Inyo mencari ridha Allah. Inyo pergi ke masjid mendengarkan Isra Mi'raj mencari ridha Allah. Inyo salat mencari ridha Allah. Inyo puasa mencari aduh karena lain. Pak Wali mencari ridha Allah. Baka tipu Pak Wali di masjid kok. Karena ada Wali, Pak Wali kalau nak tipu kena itu niat Pak Wali untuk mencari ridha Allah. Bapak Ibu kini datang ke masjid kan mencari ridha Allah, bukan karena awak dek mama orang, awak dek kakak orang seakan awak ke masjid habis kosong apanya. Adi ya bertahun Allah wana mencari ridha Allah Subhanahu. Itu ciri tanda-tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari adu pada para ibu sebelumnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau. Jadi ala la tanalul illa bisittatin. Tak dapat apa-apa kecuali 6 syaratnya. 6. Jadi sebelum awak membaca Isra Mi'raj, kita cari dulu syarat 6 tu. Tuang-tuang dapat membawa awak pulang. Ada apa? Ya, yang pertama zakaun. Ya tu Ustaz. Biar pelita zakaun. Arti zakat itu kan mensucikan. Ya mensucikan artinya mengosongkan pikiran. Jadi ketika kita memperingati Isra Mi'raj, iyo kita adukkan pikiran awak. Jadi awak mendengar Isra Mi'raj tapi pangana di rumah tak kita dapat apa-apa. Itu yang pertama zakatun. Yang kedua waharsun. Arti harsun ko tamak rakus. Jadi kepada ilmu ko boleh awak tamak boleh rakus. Tapi kepada makanan yang lain tak boleh. Itu. Yang ketiga wabalghatun. Arti balaghah ko sungguh-sungguh iyo sabananya. Adilah diusahakan dari rumah dan datang ke masjid.
Wa tauluz zaman, lama masanya. Nah, ini menuntut ilmu itu juga lama masanya, itu syaratnya. Bapak Ibu, sidang jemaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, ke Masjidil Aqsa. Linuriyahu, ya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi Pak sidang Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah, ada kajian ini dua Asra dan Mi'raj. Ada Asra artinya Mi'raj. Kalau Asra artinya berjalan. Kalau Mi'raj artinya naik. Jadi Asra hubung awak sesama awak. Kalau Mi'raj itu acara vertikal itu hubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita cari latar belakangnya. Bahwa aku Nabi Muhammad itu di Isra dan Mi'rajkan. Bahwa aku dimi'rajkan kepada Allah. Karena yang pertama sekali pada tahun itu Rasulullah bersedih. Dinamakan tahun sedih. Bahwa aku bersedih Rasulullah karena pada waktu meninggallah istrinya siapa Siti Khadijah yang begitu sayang kepada Rasulullah, yang begitu membantu Rasulullah. Siti Khadijah itu adalah seorang jandu yang kaya raya di negeri Makkah. Sehingga terlontar daripada mulut Khadijah, ya Rasulullah, andai kata mati nanti mau kecek Siti Khadijah, engkau paralu ke Subarang, tak ada jembatan tu, ambil tulangnya jadikan ke jembatan untuk ke Subarang, bitulah Siti Khadijah. Yang kedua meninggal paman beliau Abu Thalib. Kemudian penyebab yang lainnya ada perdebatan sampai orang malaikat yang saling melemparkan pertanyaan. Itu yang diselesaikan Nabi. Yang pertama malaikat Jibril. Caknya muhlikat. Nama binasukan diri awak. Kalau aku itu binasu diri awaknya. Muhlikat. Atau memulikan, yaitu nama binasukan diri ceki nantah perangai. Dulu ceki sudah itu tak perangai dulu. Baca ceki tak perangai, tidak ada waktunya untuk beribadah kepada Allah. Itu seperti waktunya. Sudah sembahyang assalamualaikum itu pailai. Tidak ada berdoanya tu. Tidak ada tasbihnya, tidak ada tahmid. Tapi kalau lah mata, nama api hari 2 jam tak terasa. Tapi ketika tasbih, payah memakan waktu. Itunya pilih. Kadang-kadang untuk awak pilih dulu. Atau turun lagi kandaknya minumnya makannya, tapi ditahan dulu. Dia nak makan selepas itu baku binasu diri awak. Kemudian Bapak sedang Isra Mi'raj, yang menyelamatkan awak. Aku pertanyaannya, ana menyelamatkan awak dari neraka, memasukkan awak ke surga. Itu pertanyaan. Itu adalah berkekalan hidupnya. Hidup, artinya para ibu, lapeh hidup awak bauduk tarikh. Lapeh hidup awak bauduk tarikh. Lebih bisa? Lebih bisa ibu? Lebih bisa? Hah? Bapak yang lain bauduk tarikh. Yang kedua, datang berjamaah seperti Pak Ibu gini. Dilangkahkan kaki, diayunkan tangan untuk datang berjamaah. Berjamaah apa artinya? Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, bayar zakat, ruku pasal orang yang ruku. Itu salat jemaah. Dilangkahkan kaki, dihayunkan tangan. Barang nilainya, kalau awak sembahyang seorang kali jalir bapak, lacuk ustaz menyampaikan. Kalau seorang awak sembahyang buya pelita, berapa halonya? Siek 1 derajat. Kalau bersama berjemaah 27 para pandi yang ciek, pandi yang 27. Tentu kita usahakan kita langkahkan kaki awak.
Carilah sahabat Nabi, siapa namanya? Ya, Sa'ban. Jadi setelah berimamnya Nabi sudah sembahyang memang ke belakang, mencari ke belakang. Jadi suatu hari nampak dengan Sa'ban ko dak ada lero. Sa'ban banyak tiba pai berjamaahnya. Mungkin sakit ko dicari lah sia dan tentu rumahnya Sa'ban tadi itu. Tiba dijalani cari rumah kiru ya doh gak 2 kilo perjalanan ke rumah. Jadi ditanya di rumah itu ikut rumah Sa'ban ko. Yo, manyo. Inilah meninggal seminggu yang lalu. Tu bah keadaannya meninggalnya rajin berjamaah. Kecek Sa'ban tadi karib itu mana daki. Jadi daki ini 2 kilo itu masih daki. Kok dapat 5 kilo adanya. Habis itu ini mencari salat berjamaah. Jadi pada Ibu Isra Mi'raj itu intinya dirikan salat, makmurkan masjid. Bagaimana masjid? Karena Rasulullah itu perjalanannya dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi meramaikan masjid. Bapak Ibu sidang Isra Mi'raj dimuliakan Allah. Pada suatu malam, datanglah malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu dibawalah Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril katalah Zamzam. Sudah itu diperasian ibadah, diperasian dan duanya dimasukkan iman, Islam, tauhid, makrifat, masukkan ke dalam. Sudah itu dicarilah kendaraan yang membawa Nabi untuk Isra, untuk berjalan dan untuk Mi'raj. Namanya kendaraannya burak. Jadi waktu Nabi naik atas burak, Nabi di atas, burak ke di bawah. Kok burak di bawah? Nah itu. Karena burak kok diibaratkan namanya nafsu, di atas akal. Jadi akal kok selalu mengendalikan nafsu. Itu kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya telah kami jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk, semulia-mulianya. Tapi kalau kalah nafsu di akal, ini kembali seperti serendah-rendahnya seperti. Sidang Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah. Nabi berjalan dari Masjidil Haram di perantian pertamanya di Thaibah. Kok berhenti Nabi di Thaibah, disuruh oleh malaikat Jibril, anzil ya Muhammad sallu rakataini. Turun engkau Muhammad, sembahyang 2 rakaat. Kecek malaikat Jibril, hai Muhammad, engkau boleh tahu tadi di mana engkau sembahyang? Tak tahu deh Jibril, engkau sembahyang di Thaibah. Di siku engkau nanti ke bakubu, di siku engkau mengamalkan agama. Jadi intinya apa pelajaran kawak pre? Jadi awak kalau kau berjalan di kanal diri awak. Di kanal hidup kan mati. Kalau di kanal hidup ke mati, tentu awak tak mau berbuat sewenang-wenang awak. Tentu kita takut melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhenti yang kedua, Nabi berhenti di Madian namanya. Di Madian, artinya Sajar Musa. Di sinalah Nabi Musa menolong 2 orang putri Nabi Su'id. Intinya kawak awak memang di dunia aku dianjurkan untuk tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong bertolonglah kamu atas kebaikan dan takwa, janganlah kamu bertolong-tolong atas permusuhan. Jadi sebaik-baik manusia adalah khairun nas yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Itu awak anjurkan tolong menolong. Perantian yang ketiga di Bukit Tursinina. Perantian yang keempatnya di Baitul Lahmi. Jadi Bapak Ibu sidang Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah, dan antara Baitul Lahmi jo Masjidil Aqsa itu diperlihatkan oleh Allah, linuriyahu min ayatina. Kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ada 7 balik pemandangan yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi. Di antara yang 7 balik itu, yang pertama dicari dari Nabi adalah Jimprit. Atau antu suluh inyo kamu bakar Nabi. Diajarkanlah di malaikat Jibril doa. Yang kedua, nampak dari Nabi orang yang baca
tanam. Nyu tanam, orang bercocok tanam, panen taruh. Nyu sabi di muko, masak lo di belakang. Nyu sabi iko masak lo di muko. Rancak curuk ibu. Panen taruh. Rancak. Sia orang punya Jibril, sia orang waktu hidup di dunia, ikulah orang yang berjihad menegakkan agama Allah dengan ikhlas. Itu orangnya seperti bapak dan ibu inilah. Orang yang selalu berjihad menegakkan agama Allah. Kalau salat itu Allah menegakkan agama Allah. Contohnya as-salatu iman din. Siapa yang salat mendirikan agama. Siapa yang tidak salat itu meruntuh agama Allah. Jadi kitalah termasuk orang yang berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bercocok tanam nanti. Nah ketiga dipercalikan oleh Allah kepada Nabi. Basubuk dan Nabi kuburan yang sangat harum, semerbak baunya. Ditanya kepada malaikat Jibril, "Iku siapa Jibril?" "Ikulah Siti Masita." Dulunya kuat keimanannya, tegar keimanannya. Diancam dek Fir'aun, disuruh masuk ke dalam yangit, disuruh berbaring, disuruh bertuhan ke Fir'aun, tetapi Siti Masita pun tak namu hanya. Biarlah ini mati dalam kancah tu sekeluarga pada bertuhan ke Fir'aun. Begitu keimanannya, kekuatannya. Jadi pada ibu, orang-orang dulu tu memang wali-wali Allah tu keimanannya memang kuat, ya, keimanan memang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ibu, keimanan itu tentu ada bagi. Iman para nabi, iman malaikat, iman awak ada beda. Kalau iman nabi itu naik taruh derajat. Iman malaikat tetap. Kalau iman awak manusia kadang bertambah kadang kurang. Kalau masuk bulan puasa naik kadar iman awak. Waktu di bawah puasa, tarawih, witir seluruhnya. Habis puasa le witir awak. Nah, anak semua jadi menurunlah kadar keimanannya. Itulah keimanan Siti Masita harum kuburannya semerbak baunya. Kemudian Bapak dan Ibu, lalu diperlihatkan Allah kepada Nabi, itu orang yang selalu menokok-nokok kepalanya. Itu nyetukuk kepalanya itu sakitnya jadi. Waduh, siapa orang ke Jibril? Ikulah orang yang selalu berjanji-janji berbuat sembahyang. Itu. Solat lain tunggulah, solat tunggulah itu. Janji. Jadi bila saatnya janji itu pasti pada. Karena itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bila mulai solat tu mulai kalau umur 7 tahun itulah disuruh anak itu untuk laksanakan solat. Umur 15 tahun itulah wajib. Wajibnya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Dia dipalu memperbaikinya, diikap meninggalkannya. Itu yang dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 balih. Jadi di antara 7 balih itu nama rancaknya satu rancaknya kurang dan panen taruh. Seorang itu seperti bapak dan ibu yang ada di masjid ini gua. Orang yang selalu berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tandonya keimanan awak mantap karena rancak sampai ibadah awak daripada rumah awak. Jadilah sampai masjid awak lantainya mereka dindingnya harap rancak itu tandonya keimanannya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, setelah itu Nabi tiba di Masjidil Aqsa. Dia capek tiba di Masjidil Aqsa. Jadi berkumpullah di sini para arwah anbiya, nabi, kemudian saya jadi imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu lah selesai salat, Nabi keluar langsung mi'raj. Di langit yang pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Taruh langit yang kedua Zakaria sampai ke langit yang ke-7. Sampai Nabi Kihad Adratil Qudus. Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Tuhan, yang mau minta Muhammad mintalah. Mana kali minta? Cuman dia Nabi itu Habibullah, gelar oleh Habibullah. Kemudian Nabi itu diagi oleh Allah salat berapa banyaknya? 50 waktu. 50 waktu. Kok langsung dibawa Nabi ke bawah? Bila awak ke ladang lain? Bila awak ke sawah lain?
Sehingga minta kurang berarti tinggal 5 waktu. Ana 5 ko kecil Nabi Musa ko, ai Muhammad minta lah kurang, tapi umat itu je sembahyang. Kecil Nabi Muhammad malu wak minta kurang. Akhirnya na 5 ko barek itu. Barek itu na 5 ko. Dalam Al-Quran, inna salata, yo, barek itu. Inna dalam Al-Quran, inna salata la kabiratan illa 'alal khasiin. Sungguhnya sembahyangku barek kecuali atas orang yang khusyuk. Enggak barek dah. Tapi kalau nak khusyuknya barek. Siapa orang yang khusyuk tu? Orang yang sembahyang karena Allah, di dalam solat tu hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib diketahui dak orang yang sembahyang tu 8. Pertama diketahui zatnya sembahyang. Zat sembahyang yaitu tubuh kita yang batin. Jadi tubuh awak ada 2, ada yang lahirnya, ada yang batinnya. Yang lahirnya disebut a'yan kharijiyah. Yang batinnya a'yan sabitah. Itu yang zat sembahyang tubuh kita yang batin. Itu awak sembahyang. Jadi maka mulai sembahyang tu kan ada syaratnya 5. 5 waktu sebelum sembahyang, 5 syaratnya. Yang pertama mengena waktu. Secara syariatnya mengena waktu masuk waktu. Kalau tidak boleh sembahyang dah dikena waktu dulu. Kalau kini kan ada jam. Kalau dulu mengena maghrib tu masuk ayam. Kalau masuk ayam lah bunyi kalau masuk rumah itu. Kini lah canggih ada jam langsung hanya bunyi sekali. Pas masuk waktu. Secara batinnya hakikatnya mengena tubuh kita nang kasa akan tubuh kita nang batin. Apa tubuh nang batin? A'yan sabitah. Nang kedua maduk kiblat syaratnya. Secara syariatnya diadukkan muka dan dada ke Ka'batullah. Hakikatnya madukkan tubuh kita nang kasa kepada tubuh kita nang batin. Tubuh nang kita nang batin kepada sifat Tuhan. Mana sifat Tuhan? Ayat ilmu, kudarat, iradat, sama, basar, kalam. 7 itu sifat Tuhan, sifat mani. Hayat artinya hidup, ilmu artinya tahu, kudrat artinya kuasa, iradat berkehendak, sama mendengar, basar melihat, kalam bakatu. Allah yang punya sifat. Contoh, orang kalau lah meninggalkan ada telinganya, dia mendengar, tidak mendengar. Mulutnya dia ada bisa berkata, tidak, karena kalam itulah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nang kedua maduk kiblat. Nang ketiga menutupi aurat. Secara syariatnya ditutupi aurat awak je pakaian yang suci. Suci daripada hadas, suci daripada najis. Itu seperti apa-apa gini, begini kah? Secara hakikatnya menutupi tubuh kita nang kasa dengan tubuh kita nang batin. Mendirikannya, menghilangkan kelakuan tubuh kita nang kasa. Hanya ada caramin, hakikat caramin ada rumah caramin, ada bayang caramin, ada orang nan bacaramin. Itu. Nang kalimo suci hadas. Suci hadas secara syariatnya berwudu awak. Hakikatnya tubuh kita nang kasa najis pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ibu mode itulah kita untuk dalam melaksanakan ibadah tadi. Jadi oleh-oleh yang dibawa dari Rasulullah solat yang kita dirikan manfaatnya. Di atas dunia terasa lewat manfaatnya. Manfaatnya yang pertama adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah awak dari yang keji dan munkar. Yang kedua, taqarrub ilallah, mendekatkan diri awak ke Tuhan. Yang ketiga, menenangkan, mendatangkan ketenangan jiwa. Kalaulah ada nanti go tu, itulah khusyuk salat awak tadi itu. Tapi kalau lu ada nanti go lain, awak lagi solat tarawih tapi masih keji munkar yo. Kau cari jadi yo, apa itu? Nyumpah jadi yo kan itu. Awak lagi solat yo, hatiku ndak mau tenang. Wah, cari hatiku ndak mau tenang, apa itu? Awak lagi solat yo tapi jauh dari Tuhan. Langsung bayang ndak takana Tuhan yo. Allahu Akbar. Indaknya nak takana tu. Ana takana kunci je takana. Jauhi takana segala macam. Lunado nanti go tadi. Yang salah. Yang salah. Tentu ku ada yang tinggal syaratnya. Bab itu karena solat tu diawali dengan taharah.
Al-wudu'u miftahus shalah, as-salatu miftahul jannah. Wudu ko kunci sembahyang, sembahyang kunci surga. Ndak sah wudunya kalau ndak sah taharahnya. Taharah itu bersuci. Kemudian sampai berwudu sampai melakukan sholat. Jadi orang yang khusyuk tadilah yang bisa mencegah dari yang keji dan mungkar. Yang kedua mendatangkan ketenangan jiwa. Yang ketiga mendekatkan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, sidang Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah, ikulah oleh-oleh yang dibawa dari Rasulullah. Aku dibawa dari Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya. Jadi untuk menyelamatkan awak, salat ke. Ista'inu bisabri wassalah. Jadikanlah salat, sabar sebagai pertolongan dalam kehidupan. Jadi orang yang salat, orang yang sabar itu nanti beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak sidang Isra Mi'raj dimuliakan Allah, awak bisa menjadikan salatku dalam kebutuhan awak sehari-hari. Butuh awak. Contoh awak makan, awak merokok, kalau tak dapat jam sekian tu pusing awak. Malam mencari rokok kau. Dia butuh tadi itu. Ba'alo kira-kira salat awak tinggal gitu. Kan ada mana-mana tinggal salat ibu. Dia tinggalnya. Dia tinggal salat. Yo kok baralik lah tinggal yo salat. Ya dah seperti itu. Mampu hari tinggal yo salat. Aduh jo, jadi nak daru tinggal yo salat. Banyak yang tinggal salat. Kalau jadi nak daru berhari tinggal salat tu. Berhari tinggal salat. Berhari alik tu. Ndak ada alasan untuk itu doh. Izinnya nak ada doh. Ya Allah, hamba kini menjadi nak daru izin salat 2 hari lu. Tak salat tak ada itu doh. Tapi awak yang buat izinnya. Nah, kok dapat jangan tinggal solat tu selagi hayat di kandung badan. Ikulah nanti akan menyelamatkan awak. Yang akan menjawab tanya mungkar dan nakir solat tu datang awak. Pahala sujud datang besok. Pahala yang tidak datang. Barakali itu. Pahala Al-Fatihah datang. Pahala alai. Pahala tahiyat akhir datang. Pahala salawat datang. Seluruhnya besok itulah yang akan menemani di alam kuburnya datang nanti menjadi kawan. Itulah yang akan menolong awak nanti. Salat yang kita lakukan. Karena kata Rasulullah, man dakhalal kubra bila amalin, fa man dakhalal bahra bila safinatin. Masuk kubur tanpa ilmu bekal, sama je orang bersulawi ndak ada kendaraan. Kendaraan wa bekal wa katukinillah, termasuk memperingati Isra Mi'raj, salat, puasa, zakat dan sebagainya. Itulah bekal kita nanti yang akan menemani awak di alam kubur. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, ayah mengantarkan awak. Kalau lama meninggal seseorang tu 3 macamnya menggiring awak. Ya betul ya. 3. Nama 3 amal, yang kedua keluarga, yang ketiga haratu. Nan tinggalnya itulah amal awak kini, ibadah awak kini, nangkakan Isra Mi'raj, salat, itulah nanti yang akan menemani awak. Itulah nanti yang akan memudahkan menjawab pertanyaan. Pertanyaan malaikat awak ditanya awak di malaikat besok di alam kubur, marab buka, siapa Tuhanmu? Jawab awak. Ditanya nanti di malaikat, siapa Tuhanmu? Jawab awak, siapa Tuhan awak? Allah. Kalau di waktu hidup awak tak pernah mengucapkan Allah, mustahil awak bisa menjawab. Nah, tak biar dia apa warna kini susah awak menjawab. Kalau waktu hidup tak ada macam Allah. Jadi kini kau Pak Ibu kanlah taruh apa itu membaca itu. Aduh, masuk zuhur Allahu Akbar. Masuk asar Allahu Akbar. Masuk maghrib, masuk isya, masuk subuh Allahu Akbar. Ini bara waktu sehari semalam Pak Ibu. Bara waktu ni 5. Kadang-kadang lihat kawan sebagian ada nyubui ampek lagi. Kan kata awak itu. Ampeknya jalan 5 bui ampek. Mana ampek? Zuhur lain, asar lain, maghrib lain, isya lain, subuh perai. Akan ampek itu. Tapi Bapak Ibu sekolah nak dodo tetap. Isya 3 Bapak isya ndak ada dah. Isya aku lah litak mengentuk lapeh isya. Subuh tak kalau lapeh lo 3 lainnya. Ada Nabi lah dikurang sampai 5, 5 kau Bapak lewat kurang lah 2. Kau kata awak lo. Nah, balo kita jadi inti umat menjadi umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikulah cara menjawab dia apa dari kini pada ibu. Nanti mudah awak menjawab di alam kubur. Ditanya oleh malaikat, "Ma kiblatuka ke ma kiblatmu?" Jawabnya ke Ka'batullah. Masuk zuhur awak doa dan ke Ka'batullah. Masuk asar awak mengaduk ke Ka'batullah. Jadi orang yang solat tu mengaduk ke Ka'batullah. Kan tak ada maduk ke matahari mana dia solat dah. Ada maduk ke matahari? Tidak, mengaduk ke matahari, mengaduk ke Ka'batullah. Barangkali sehari semalam 5 kali maduk. Termasuk sunat witir ko maduk lo, duha maduk lo, tahajud maduk lo, banyak tu. Pak alun nak kapai besok dewa, ya? Ma kiblat buka. Kemudian ma imamuka. Siapa imammu? Imam apa? Al-Qur'an. Kalau imam ko letaknya di mungko, baan nanti Al-Qur'an ko dewa ia diturunkan oleh Allah adalah syifa ube bagi orang mukmin, rahmat bagi orang mukmin. Untuk itu Al-Quran diturunkan untuk dibaca. Kata Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami turunkan Al-Quran, kata Allah, kami pelihara. Kami turunkan zikir, kami jago, kata Allah. Sampai kini Al-Quran ko tetap je utuh. Orang tak ada pasainya baca Al-Quran. Tapi carilah koran 2 hari koran petang tak dibaca ada orang lain. Tapi kalau Al-Quran tetap jadi dibaca. Makanya pada ibu carilah Al-Quran sekurang-kurangnya ada cik rumah tu cik Al-Quran. Kadang-kadang susah mencari Al-Quran tu. Apa susahnya? Lah kamu meninggal sakaratul maut cari Al-Quran, tak ada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci untuk dibaca 6.000 berapa banyaknya? 6.666 ayat. Nah itu nawak tamatkan berapa halwa itu? Satu huruf pahalanya sekian. Kalau dalam solat berapa pahala cik huruf? Dikatamkan di awak sebulan Ramadan atau luar Ramadan, kau berapa pahala yang bisu? Ndak menganggap surga menunggu awak dah. Orang yang rajin baca Al-Quran. Itu jadikan imam. Pesan Isra Mi'raj juga. Bahas supaya anak-anak pandai baca Al-Quran. Ikulah yang dicanakan dek buya tadi Pak Wali wak. Ko MDA lah dibangun di belakang. Untuk itu tu. Ba anak awak dilatih baca Al-Quran. Ba anak awak disuruh solat. Aiku yang Isra Mi'raj pasannya. Luqman caliklah menyampaikan kepada anak. Ya bunayya, hai anakku, dirikanlah solat. Hai anakku, jangan engkau persekutukan Allah. Bapak ibu awak barangkali menyuruh anak awak solat. Lain suruhnya solat. Lain. Kalau ada anak awak di rantau, di Medan, di Jawa, di Batam, nyoba kirim pulang. Pitihnya diterima, nyoba disuruh solat. Pitih saja nak diambil. Wak dapat nyo telefon awak, pitih diterima. Wang le solat yo. Kau le solat tanya itu kewajiban awak. Nah selama kau ditanya, aku itu. Makanya kata dalam ayat, ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri keluarga daripada api neraka. Jadi pada ibu kalau sayang awak kanak, kecil ibu itu sayang kanak dia pergi belanjunya tiap hari taruh yang kanak lagi alun tantu sayang. Bana sayang kanak tu, sayang awak kanak disuruhnya mengaji, disuruhnya mendirikan solat, itu sampai sayang kepada anak awak. Tapi kalau nyo pelanjo saja lagi, itu bukan sayang awak kepada anak, tapi dipadia nyo disentuh api neraka karena ndak solat. Kalau kercali gini pada ibu, anak-anak nan baru gadang tamek-tamek sempala itu enggak payah menyuruh salat. Entah pengaruhnya. Pesan Isra Mi'raj, awak mendakwahkan, menyampaikan supaya anak awak, cucu awak, keluarga besar awak bisa nyo salat seluruhnya. Bekolah nyo ke mengaji pesantren menjadi salat berdua. Ko tugas awak pada ibu. Iko baru ado bakehnya Isra dan Mi'raj. Karena Isra Mi'raj itu Nabi menjemput perintah solat. Nabi ke meninggal kata Nabi, as-salah, dirikan solat. Nampar tamu mana ikut kewajiban suami, kewajiban bapak. Mulai ijab kabul atau karena bapak
pemimpin? Karena pemimpin. Hah? Ya. Karena pemimpin. Setiap waktu pemimpin nanti akan dipertanyakan nanti. Nah, diperlu sampaikan kecil Luqman, ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku dirikan sholat. Jadi awak berdakwah tu pakai cara lah, kaulan lainan, kaulan ma'rufan, kaulan sadidan, dengan lemah lembut, dengan bijaksana, dengan kata-kata yang menyentuh. Jangan sampai meritukan awak, nak solat kai sinar aku itu nak meritu. Tapi sampaikanlah dengan bijaksana. Nombor 2 mana? Apa itu tidak solat? Siapa menyuruh anak aku lagi? Jadi pada ibu, pesan Isra Mi'raj itu adalah dirikan solat. Di ayat masalakakum finar, kecil ahli apa? Ahli surga pada ahli neraka, baru sampai kepada neraka sakarato. Awak dulu semua mendengar Isra Mi'raj semua mendengar pengajian dulu. Baru di neraka tinggal aku aja weknya. Qalu lam nakala minal muslimin, kami tidak sembahyang dulu. Itu kok sampaikan neraka. Jadi kalau nak sembahyang neraka ditampai. Jadi pada ibu, ba'abana sesusah awak, ba'abana sibuk awak, solat pun tetap dilaksanakan. Nombor 2 apa? Awak sedang bajak di sawah. Ya, lahazan orang, ya, lahazan orang. Anan bajakku dia laujo, jawiku dia laujo. Nombor 2 kok batanyu kawak tanyu tuan tak sembahyang kau. Kini kau peraya lu je. Tanyu itu alah semua awak matuan. Itu sama tadi. Itulah bedanya. Tetap dirikan sholat. Itulah pesan Isra dan Mi'raj. Ramaikan masjid, kemudian tetap kita dirikan sholat, kita sampaikan, kita dakwahkan. Itu inti pada ibu yang sedang Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahas sholat nan tinggal-tinggal. Barakali tinggalnya. Kadang-kadang awak lau mau 30 baru sholat. Lau mau 40 baru sholat. Itu. Lau mau 60 baru sholat. Syukur je lah. Dari poin indah semua sekali. Baca roh yang tinggal-tinggal tu, berdoa awak kepada Tuhan. Kalau bisa dikadalah, dibayilah. Dibayi. Baik-baik, dikada solat-solat dan tinggal-tinggal. Kemudian perbanyak istighfar. Kemudian perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu. Kemudian bagi non solat jangan lupa minat untuk meninggal. Itu. Nah, kemudian perlu ilmunya tentang solat. Man amila bila ilmin fahuwa raddun. Beramal tanpa ilmu, amal itu ditolak. Jadi Pak dan Ibu sedang Isra Mi'raj dimuliakan Allah, itulah namanya Asra dan Mi'raj. Asra artinya berjalan, Mi'raj naik. Mi'raj apa? Salat. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'raj orang mukmin. Jadi setiap waktu kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salat ada makamnya namanya makam mi'raj, makam tawajuh, makam tahmid, makam tahiyat. Makam mi'raj itu ketika kita takbiratul ihram. Jadi Bapak dan Ibu sidang Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah, tersimpulkan intinya awak memperingati Isra Mi'raj itu kita hargailah oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya salat lima waktu sehari dan semalam itu yang wajib kita lakukan, tak boleh kita tinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Kita sampaikan, kita dakwahkan kepada anak-anak keluarga besar awak bahwa mereka itu tahu dengan kewajibannya kepada Allah. Aku besar Isra bahwa mereka itu tahu dengan kewajibannya kepada Allah, tahu dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu sidang Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah, itu yang bisa sampaikan. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.